Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Nofri Afandi dalam program Kabar Sumatera. Pemirsa, Anugrah Putra Perkasa, pemuda 26 tahun asal Palembang, sukses menjadi peternak sapi. Memanfaatkan peluang di balik potensi besar penjualan sapi kurban, ia berhasil meraup keuntungan menjual sapi hingga 200 ekor di momen Idul Adha. Siapa sangka di umurnya yang masih terbilang muda, Anugrah Perkasa Putra, pemuda 26 tahun asal Palembang ini sudah menjadi pengusaha sukses di bidang peternakan. Kiat sukses berbisnis dimulai dari mendirikan usaha peternakan yang diberi nama Budi Putra Multifarm tahun 2020 lalu. Mulai beroperasi pada tahun 2021, peternakan Budi Putra menargetkan pasar sapi kurban. Dengan luas peternakan mencapai 1,5 hektar yang berada di Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir, peternakan ini mampu menampung 200-250 ekor sapi. Di bawah pimpinan sang owner, Anugrah Perkasa Putra yang akrab disapa Aan, peternakan ini mampu mengambil peluang dengan potensi yang cukup besar. Kita mulai dengan mengambil target pasar sapi kurban. Jadi kita di sini menyediakan sapi-sapi kurban dengan beragam jenis. Ada sapi Bali, sapi limosin, sapi simental, sapi PO, sapi Brahman. Bukti bahwa sapi-sapi kami sudah divaksin ya. Ini di telinga masing-masing sapi itu terdapat AirTag yang memang disediakan oleh Dinas Peternakan. Jadi ini membuktikan bahwa sapi-sapi itu sudah divaksin LSD maupun PMK, jadi sudah terjamin kesehatannya. Perawatan sapi di peternakan ini tentunya mengedepankan kandang yang bersih. Selain pakan, konsentrat, dan rumput gajahan yang cukup, sapi juga rutin dimandikan. Kita masih makan kan tiap pagi kan. Tiap pagi ya, kalau sore tinjau rumput. Sebenarnya itulah masalah kebersihan, Pak. Perlu dijaga lah. Ada beberapa hal yang kita perhatikan dulu sebelum kita kirim sapi kita ke customer. Yang pertama tentunya ngecek kita kesehatannya ya, apakah dia ada luka atau ada sakit-sakit lainnya gitu. Kalau misalnya ada luka, kita kasih dia obat luka, kita semprotkan obat luka biar dia kering, cepat dia keringnya. Sehingga customer kita itu bisa puas ya dengan sapi dari peternakan kita ini. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febriansyah, TV One mengabarkan. DPRD Kota Medan menggelar rapat paripurna dalam agenda peringatan Hari Jadi ke-433 Kota Medan dengan mengusung tema Bergerak Berkolaborasi. Rapat paripurna DPRD Kota Medan dalam rangka peringatan Hari Jadi ke-433 Kota Medan tahun 2023 dibuka langsung oleh Hashim selaku Ketua DPRD, didampingi Wakil Ketua Ikhwan Ritonga, Rajudin Sagala, dan Bahrumsa, serta dihadiri para anggota DPRD Kota Medan. Peringatan Hari Jadi ke-433 Kota Medan ini mengusung tema Bergerak Berkolaborasi. Hal ini merupakan bentuk sinergitas kinerja antara pemerintah Kota Medan dengan DPRD dalam pembangunan di segala bidang tanpa terkecuali demi mewujudkan Kota Medan yang berkah, maju, dan kondusif. Ketua DPRD Kota Medan Hashim dalam sambutannya menjelaskan bahwa DPRD berkomitmen untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan publik yang semakin berkualitas dan berkelanjutan, mengembangkan inovasi daerah, memperkuat kolaborasi dengan daerah lain, serta mengembangkan diorama digital interaktif sebagai media edukasi, meningkatkan tata kelola kearsipan, memberikan contoh kepemimpinan yang baik, dan memanfaatkan teknologi digital untuk mendengarkan aspirasi publik. Sementara itu, dalam pidatonya, Wali Kota Medan Bobi Nasution mengatakan, rapat paripurna ini menjadi puncak apresiasi daerah atas sejarah panjang perjuangan berdirinya Kota Medan yang dilaksanakan setiap tanggal 1 Juli sebagaimana dikenal dengan Hari Jadi Kota Medan. Serta pada tahun 2022, pemerintah Kota Medan telah berhasil mencapai pembangunan
kondisi baik sebesar 92%, dan tentunya diharapkan sisa 86 titik genangan akan dapat diselesaikan di semua pada tahun 2023 secara kolaborasi seiring dengan pengerjaan beberapa proyek yang dilakukan oleh Kementerian PUPR. Rapat paripurna peringatan Hari Jadi ke-433 Kota Medan turut dirangkai dengan penandatanganan perjanjian kerjasama antara Sekretariat DPRD Kota Tanjung Pinang dengan DPRD Kota Medan tentang pemanfaatan dan reduplikasi aplikasi Smart One Sekretariat DPRD Kota Medan sekaligus rilis pembangunan diorama digital interaktif sejarah perjalanan DPRD Kota Medan serta peluncuran layar interaktif aspirasi oleh Wali Kota Medan. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan. Dalam rangka memperingati HUT Bayangkara ke-77, Polsek Labuan Ruku Polres Batubara melaksanakan bedah rumah milik Asniah, warga Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Memperingati HUT Bayangkara ke-77 tahun 2023, Polres Batubara, Polsek Labuhan Ruku melaksanakan bedah rumah milik Asniah, warga Desa Pahlawan, Kecamatan Tanjung Tiram, Batubara. Kapolres Batubara, AKBP Yosef Fernandes melalui Kabak Ops Kompol Imam Alriuddin mengatakan, bedah rumah ini merupakan bakti sosial Polri terhadap warga kurang mampu sebagai wujud kepedulian sosial. Sebelum dilakukan bedah rumah ini, tim Polres terlebih dahulu melakukan survei ketidaklayak hunian rumah tersebut, sehingga Polri hadir mewujudkan impian warga kurang mampu dapat memiliki rumah layak huni. Sementara Asniah, janda berusia 50 tahun, sangat berterima kasih kepada Kapolres Batubara beserta jajaran Polri. Turut hadir dalam bedah rumah tersebut Kabak Ops Kompol Imam Alriuddin, Kabak Sumda Kompol Elfrida Lumban Raja, Kabak Ren Kompol Diryono Sihotang, Kabak Lok Kompol R. Siregar, Kapolsek Labuhan Ruku, AKP Ferry Kusnadi, Kasat Lantas AKP Awe Siahaan, Kasat Samapta AKP Daniel P. Sinaga, dan personel lainnya. Polres Batubara melaksanakan kegiatan bakti sosial, yaitu berupa bedah rumah pada masyarakat yang rumahnya tidak layak, kita menjadikan layak, karena ini terinisiasi oleh Bapak Kapolres melaksanakan kegiatan bakti sosial dalam rangka Hari Bayangkara ke-77 sebagai program untuk ke masyarakat, membantu masyarakat sehingga masyarakat yang mempunyai rumah yang tidak layak menjadi skala layak. Terima kasih Pak Polisi dari Polres Batubara yang selama ini membantu rumah saya. Saya sangat terima kasih dari Pak Polisi. DPRD Kabupaten Tebo, Jambi kembali menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Bertempat di gedung Aula Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tebo, Jambi, menggelar rapat paripurna penyampaian pendapat akhir fraksi DPR. Rapat paripurna tersebut dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Tebo, Wakil Ketua 1 dan 2, PJ Bupati Tebo, unsur Forkopimda, para anggota Dewan, pejabat Pemkab Tebo, serta tamu undangan lainnya. Dalam penyampaian akhir fraksi-fraksi yang dibacakan oleh Ketua DPRD Tebo, Mazlan menyebutkan semua fraksi menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2022. Selain menyetujui pelaksanaan APBD, Dewan juga memberikan catatan dan masukan agar OPD yang menjadi temuan BPKRI perwakilan Jambi untuk segera ditindaklanjuti. Kita sudah melaksanakan paripurna pengesahan LKPJ Keuangan PBD 2022. Alhamdulillah sudah kita laksanakan paripurnanya. Alhamdulillah semua fraksi dapat menyetujui. Beberapa catatan yang disampaikan antara lain tadi terhadap beberapa OPD yang tidak tercapai kinerjanya. Tentu ini kita akan menjadi evaluasi ke depan. Dan ini kami akan bahas khusus di rapat staf masing-masing OPD ini, apa langkah yang akan diambil. Kalau memang masih kita bina dulu, dan mungkin ini target tercapai. Atas catatan fraksi tersebut, pemerintah Kabupaten Tebo akan melakukan evaluasi di tingkat provinsi. Jika hal ini sudah selesai,
Pemkab Tebo selanjutnya akan membahas APBD perubahan tahun anggaran 2023. Kemudian rapat paripurna dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan pelaksanaan APBD oleh pimpinan di DPRD Tebo dan PJ Bupati selaku kepala daerah. Dari Kabupaten Tebo, Jambi, Tarmizi TV One mengabarkan. Sejak berdirinya Kabupaten Toba ada pada tahun 1999 lalu, banyak jalan provinsi tidak mendapat perhatian, seperti yang terjadi di 3 kecamatan, yakni Kecamatan Habin Saran, Borbor, dan Kecamatan Nasau. Padahal jalan tersebut akses satu-satunya untuk aktivitas keluar masuk ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Semenjak berdirinya Kabupaten Toba tahun 1999, sejumlah jalan provinsi tidak kunjung mendapat perhatian pembangunan. Seperti yang terjadi di 3 kecamatan Habin Saran, Borbor, dan Kecamatan Nasau. Padahal jalan tersebut merupakan akses satu-satunya yang dipergunakan melakukan aktivitas keluar masuk ke ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kondisi tersebut banyak dikeluhkan warga, terutama warga Desa Cinta Damai, Kecamatan Nasau, Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara. Jalan provinsi yang menghubungkan Kabupaten Toba dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara nyaris putus. Jalan ini baru diperbaiki sekitar setahun lalu, namun sudah longsor bahkan pernah memakan korban jiwa. Jalan ini diperbaiki tahun 2019 dan longsornya jalan ini mulai tahun 2021. Berarti jarak pekerjaan hancurnya jalan ini masih 1 tahun 2 tahun. Kami sudah melaporkan ini kepada dinas terkait, Dinas Pemprov Provinsi Sumatera Utara dan PUPR Kabupaten Tapanuli Utara. Namun tanggapan dari pihak PUPR Kabupaten Tapanuli Utara memang sudah direspon. Sudah Pak, namun beliau mengatakan jalan ini akan segera diperbaiki, namun sampai sekarang belum ada perbaikan. Sementara itu, menurut warga Desa Pangururan, Kecamatan Borbor, yang mengeluhkan kalau jalan desa tidak pernah diaspal. Bahkan jalan tersebut tidak pernah dilakukan pengerasan. Setiap musim hujan tiba, warga tidak bisa pergi ke kebun atau ke sawah. Padahal Desa Pangururan terkenal dengan kebun penghasil kemenyan. Warga berharap pemerintah provinsi melakukan pelebaran dan perbaikan agar akses yang mereka gunakan setiap hari bisa menunjang perekonomian warga. Jalan kita semenjak dibuka kurang lebih 22 tahun yang lewat, belum pernah sama sekali Pak disentuh pembangunan, termasuk underlag ataupun pengerasan. Kita sangat mengharapkan Pak ini jalan kita ini supaya dapat perhatian secara khusus dari Pak Presiden Joko Widodo. Kebetulan desa ini ke Desa Janji Maria ruas jalannya luas jalan provinsi Pak, kurang lebih 9 km. Kadang anak sekolah jadi nggak sekolah Pak gara-gara berlumpur. Menanggapi keluhan warga tersebut, Camat Kecamatan Habin Saran mengatakan sudah melaporkannya ke Bupati dan ke Gubernur Sumatera Utara. Namun hingga kini belum mendapat jawaban. Nah, itulah yang selama ini kita permasalahkan. Kita dari pemerintah Kabupaten Toba dan sebagai Kecamatan Habin Saran kami sudah beberapa kali mengusulkan ini ke pihak Provinsi Sumatera Utara supaya jalan menuju Kecamatan Habin Saran, Borbor, Nasau ini segera diperbaiki. Karena satu-satunya jalan akses masuk dari Provinsi Sumatera Utara ke Habornas ini adalah melewati Jalan Silimbat Persuburan yang panjangnya sekitar 38 km. Jadi harapan kami ya mohon dong perhatian Bapak Gubernur Sumatera Utara supaya memperhatikan jalan kami menuju Kecamatan Habin Saran, Borbor, Nasau ini. Dan memang pada tahun 2023 ini sepertinya sudah ada perbaikan, namun itu baru diperbaiki sekitar 2 minggu 3 minggu ini.
Dari Kabupaten Toba, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, kabar Sumatera akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, momen Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah, keluarga besar pengusaha properti asal Kota Pematang Siantar berkurban 15 ekor sapi untuk dibagikan kepada warga. Kegiatan ini digelar di Jalan Sumberjaya, Kecamatan Siantar Martoba, Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penyembelihan hewan kurban menjadi bagian yang tak terlepaskan dari perayaan Hari Raya Idul Adha. Kurban menjadi salah satu yang dianjurkan bagi umat Islam yang mampu menunaikannya. Hal ini kemudian yang menjadi dasar bagi keluarga besar salah satu pengusaha properti asal Kota Pematang Siantar yang menggelar kegiatan penyembelihan hewan kurban untuk dibagikan kepada ribuan warga. Pada momen perayaan Hari Raya Kurban 1444 Hijriah, keluarga besar Kasnan menyiapkan 15 ekor sapi untuk disembelih dan dibagikan kepada masyarakat. Penyembelihan hewan kurban ini digelar di rumahnya dengan melibatkan sejumlah warga sekitar, pengurus dan ulama masjid, maupun keluarga besar pemuda Pancasila Kota Pematang Siantar dan Partai Hanura Pematang Siantar. Di hadapan warga yang hadir, Sri Tamika, bakal calon anggota DPRD Kota Pematang Siantar dari Partai Hanura ini mengatakan, mewakili pihak keluarga, ia menyebutkan bahwa momen perayaan Idul Adha hakikatnya untuk mengingatkan semua umat manusia tentang pentingnya melakukan kurban untuk membantu sesama. Tami mengatakan dari 15 ekor sapi yang disembelih, disiapkan sebanyak 1.400 paket kurban yang dibagikan kepada warga sebagai momentum perayaan Idul Adha tahun ini. Harapannya semoga pelaksanaan Hari Raya Kurban kali ini dapat berjalan lancar dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang pengusaha putra Siantar yang tetap melakukan Hari Raya Besar Idul Adha. Semoga bermanfaat bagi masyarakat sekitarnya, terutama Kecamatan Siparasari dan Kecamatan Martoba. Salam dari Ketua Hanura Kota Pematang Siantar dan Ketua PP Kota Pematang Siantar, Bapak Ronald Darwin Kampulo.
Pantauan di lokasi acara, kegiatan ini berjalan tertib dan lancar. Ribuan warga hadir silih berganti dengan membawa kupon kurban untuk ditukarkan kepada panitia dan masing-masing dari warga kemudian mendapatkan 1 paket daging kurban. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Dalam menyambut dan memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang yang ke-77, Bupati meresmikan pembukaan kuliner Deli Serdang yang berlangsung di Plaza Kuliner Jalan Medan Lubuk Pakam, Perbarakan, Jumat 30 Juni 2023. Dinas Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga serta Pariwisata, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah, dan Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Deli Serdang memprakarsai terbentuknya festival kuliner dengan tujuan untuk memperkenalkan kuliner yang ada di Kabupaten Deli Serdang. Festival kuliner ini diadakan selama 3 hari dari tanggal 30 Juni hingga 2 Juli 2023 yang berlangsung di Plaza Kuliner Jalan Medan Lubuk Pakam, Perbarakan, Kabupaten Deli Serdang, Jumat 30 Juni 2023. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Deli Serdang, Asyari Tambunan, Ketua Tim Penggerak PKK Deli Serdang, Haja Yunita Asari Tambunan, dan Dim 0204 Deli Serdang, Letkol CZI Yoga Febrianto SHMSI, Kapolsek Lubuk Pakam AKP Hendrianto Sihotang, beserta beberapa kepala dinas di lingkungan pemerintahan Deli Serdang. Dan melalui keberadaan festival kuliner ini kita berharap kuliner-kuliner khas Deli Serdang itu akan semakin lebih dikenal oleh masyarakat, tidak hanya masyarakat Deli Serdang tapi bahkan masyarakat dari luar Deli Serdang. Mudah-mudahan dengan nanti tengan ini diadakan pada hari ini menjadikan bisa promosi unggulan KM Deli Serdang. Acara festival kuliner ini dibuka langsung oleh Bupati Deli Serdang dengan membuka tudung saji yang sudah disediakan panitia dan dihadiri puluhan UMKM serta dimeriahkan dengan hiburan. Jadi harapan kita dengan adanya kegiatan ini kita bisa lebih memberikan motivasi kepada pelaku-pelaku UMKM kita, terkhusus pelaku-pelaku UMKM kuliner, karena hari ini apa yang menjadi hasil karya mereka bisa kita tonjolkan dalam kesempatan Hari Jadi Kabupaten Deli Serdang ini. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, Tim TV One mengabarkan. Ribuan warga Tanah Karo antusias mengikuti kegiatan gerak jalan yang diadakan oleh Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya. Tidak hanya itu, Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya juga membentuk dukungan Capres Relawan Prabowo Sumatera Utara Tanah Karo. Dukungan terhadap bakal calon presiden dari Partai Gerakan Indonesia Raya, Prabowo Subianto, kini terus mengalir di Kabupaten Tanah Karo, Sumatera Utara. Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya membentuk dukungan kepada calon presiden Prabowo Subianto, yakni Relawan Prabowo Sumatera Utara Tanah Karo. Rangkaian deklarasi ini pun diisi dengan kegiatan gerak jalan yang dihadiri oleh ribuan warga Karo di Tawan Mejuah-Juah Brastagi. Dalam kesempatan ini, Wakil Ketua Umum Bidang Pertahanan dan Keamanan Partai Gerindra, Maijen TNI Purnawirawan Musa Bangun menuturkan atas kegiatan yang dihadiri ribuan warga Tanah Karo ini bisa menjadi momentum dan dukungan memenangkan Capres Prabowo Subianto di Pesta Demokrasi 2024 mendatang. Saya menyampaikan pesan-pesan Pak Prabowo sebagai calon presiden yang akan kita usung di 2024. Supaya masyarakat Karo bisa lebih mengenal siapa Prabowo, visi misinya dan sosoknya seperti apa. Karena kita tahu, walaupun mungkin pada umumnya rakyat sudah tahu siapa Prabowo, tapi lebih eksplisit hari ini kami sampaikan karena kita tahu yang diundang oleh panitia adalah masyarakat Karo dari semua desa-desa yang ada di Tanah Karo. Hari ini kita mengumpulkan ribuan orang. Ini dalam rangka untuk pemenangan Prabowo sebagai presiden dan juga untuk pileg nantinya pada bulan 2, pemilihan legislatif. Dan ini bukan hanya datang dari kota, tapi ini kita atur datangnya dari desa, unit-unit Gerindra di seluruh Tanah Karo. Dalam hal ini untuk menyatukan hati dan pikiran untuk memilih Prabowo menjadi presiden. Selaku Ketua DPC Partai Gerindra Tanah Karo, ia pun menyampaikan akan terus melakukan konsolidasi sampai ke tingkat bawah untuk memenangkan Prabowo Subianto menjadi presiden.
Di bulan Bung Karno 2023, Banyuasin Timur menggelar 9 tahun Presidium Pemekaran Banyuasin Timur, Sumatera Selatan. Setelah 9 tahun menunggu dengan adanya pemekaran Banyuasin Timur, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Minggu pagi bertepatan dengan bulan Bung Karno 2023, Banyuasin Timur menggelar silaturahim 9 tahun Presidium Pemekaran Banyuasin, Sumatera Selatan. Perhelatan ini dilaksanakan di lapangan Sadar Mimpi Jalan Sabar Jaya, Kelurahan Mariana, Kecamatan Banyuasin 1, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan. 9 kecamatan. Jadi berapa desa Pak? 9 kecamatan terdiri dari 320 desa. Mengenai persiapan? 300 itu seluruh, itu 157. Mengenai persiapan Pak, apabila itu sudah mekar? Kalau persiapan, kalau persentase saya bilang ini sudah 70%. 70% tinggal kita naik berkas ke pusat, artinya kalau moratorium ini dibuka oleh Presiden, artinya kita ngegong. Semua persiapan sudah dipersiapkan. Proses dan mekanismenya tentunya harus dijalankan karena nanti kita berharap begitu moratorium dicabut, kabupaten baru ini nantinya sudah siap secara administratif. Tujuan daripada maksud pemekaran ini untuk mempercepat pembangunan dan juga mendekatkan pelayanan dan tentunya juga akan mempermudah dalam rangka kita untuk mensejahterakan masyarakat. Namun semuanya harus mendapat kajian dari semua aspek politik, sosial budaya, dan juga yang paling penting aspek ekonomi. Proses pengajuan dan pembahasan pemekaran Banyuasin menjadi Banyuasin Timur sudah berjalan 9 tahun. Ia berharap pemekaran ini bisa terlaksana dengan lancar sehingga pembangunan bisa tercapai. Dari Banyuasin, Sumatera Selatan, Syamsul Rizal TV One mengabarkan. Kota Prabu Muli, Sumatera Selatan kembali menjadi pilot project percontohan nasional dalam program RITA, Rumah Inti Tanah Gempa, yang akan dibangun bagi para pemulung dan penyandang disabilitas. Sebelumnya, pemerintah Kota Prabu Muli telah membangun sebanyak 300 unit rumah bagi para kuli angkut dan petugas kebersihan. Kini, upaya pemberian rumah layak huni bagi warga kurang mampu terus dilakukan. Kali ini menyasar para pemulung dan penyandang disabilitas. Melalui program RITA, Rumah Inti Tahan Gempa, Pemkot Prabu Muli kembali akan membangun 100 unit rumah di atas lahan seluas 2 hektar yang merupakan lahan hibah milik Pemko Prabu Muli. Pembangunan rumah ini akan menggunakan dana dari CSR Pusat Kementerian PUPR dan CSR perusahaan BUMN di seluruh Indonesia yang disalurkan melalui Kementerian PUPR. Pemilihan Kota Prabu Muli sebagai pilot project pembangunan RITA di Indonesia tak lepas dari kelengkapan syarat administrasi yang dimiliki. Mengingat Kota Prabu Muli merupakan yang paling memenuhi syarat dari 17 kabupaten kota lainnya di Sumatera Selatan yang cocok untuk dijadikan sebagai percontohan program RITA di Indonesia. Pusat itu tidak itu, dia memperhatikan kabupaten kota. Dia melihat langsung kenapa kita dapat 223. Karena kita konsen kan dari impaknya, dari CSR-nya, kemudian dari APBD semuanya, sehingga mereka alhamdulillah. Nah, kemarin dilihatnya lagi bahwa kita ini ada lagi APBD kita ini langsung ke desa-desa. Jadi kan kita ada miskin ekstrim. Itu kan rumah kita itu akhirnya dilirik lagi dapat. Nah, jadi kita tidak perlu diekspos, yang penting pusatnya pasti tahu. Makanya dinamakan pilot project. Jadi pertama sekali mungkin di Indonesia ada skema bantuan dari CSR BUMN yang ada di Indonesia, kemudian juga penerapan rumah tumbuh tahan gempa ini, rumah inti tumbuh tahan gempa ini sendiri. Nah itu ininya sistemnya. Dari Prabu Muli, Sumatera Selatan, Ahmad Yudiansyah, Ingri Erlingga, TV One mengabarkan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Kabar Sumatera.
Pemirsa, sebagai bentuk rasa syukur sekaligus memberi contoh kepada seluruh siswa agar menauladani sifat Nabi dalam Hari Raya Kurban. Untuk pertama kalinya SMA Negeri 3 Palembang melakukan pemotongan hewan kurban di lingkungan sekolah. Perayaan Hari Raya Kurban Idul Adha 1444 Hijriah tahun ini, Sekolah Menengah Atas Negeri 3 Kota Palembang menggelar pemotongan hewan kurban sebanyak 2 ekor sapi. Pemotongan hewan kurban dilakukan di lingkungan sekolah pada Sabtu 1 Juli lalu. Silaturahmi dan pemotongan hewan kurban keluarga besar SMA N3 disaksikan langsung oleh Kepala Sekolah, Dr. Andus Sugiono MM, para guru dan staf sekolah serta para siswa-siswi. Hal ini merupakan pertama kalinya kegiatan pemotongan hewan kurban di sekolah. Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Palembang menjelaskan, tahun ini ada 2 ekor sapi yang ditujukan masing-masing untuk seluruh siswa didik di sekolah dan 1 ekor lagi ditujukan untuk seluruh dewan guru di sekolah. Dengan berkurban diharapkan nantinya memberikan pelajaran kepada siswa agar memiliki kepedulian sosial, kepekaan sosial, dan bisa berkontribusi kepada masyarakat. Dari 2 ekor sapi ini akan menghasilkan sekitar 160 kantong yang siap dibagikan di lingkungan sekolah, terutama masyarakat kurang mampu. Dan ini memberikan pembelajaran tentunya bagi siswa kami. Bagaimana mereka nanti di kehidupan yang nyata di masyarakat nanti bisa memiliki kepedulian sosial, kepekaan sosial, dan bisa berkontribusi bagi masyarakat. Jadi sekali lagi ini adalah suatu proses pembelajaran bagi putra-putri kami. Dan bagi Dewan Guru memang kami merapatkan kekeluargaan di mana untuk tahun ini 1 sapi siswa dan 1 sapi guru. Jadi guru juga kita libatkan. Hewan ini nanti dibagikan serta berapa banyak, Pak? Dibagikan pada siapa? Kalau estimasi dagingnya itu 160 kantong. 60 kantong ini untuk 2 sapi ini, dan kita pembinaan lingkungan ya. Bina lingkungan ini tentunya masyarakat yang kurang mampu di sekitar SMA Negeri 3 Palembang ini, khususnya di Rawajaya dan di sekitarnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Febrian Syah TV One mengabarkan. Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia atau AMPI Sumatera Utara menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Pada penyembelihan tahun ini, DPD AMPI Sumatera Utara menyiapkan 400 paket daging kurban untuk dibagikan kepada warga Kota Medan. Penyembelihan hewan kurban berlangsung di depan kantor DPD AMPI Sumut, Jalan Palang Merah, Kota Medan. Dalam kesempatan ini, Ketua DPD AMPI Sumut, David Luther Lubis, turut mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah bagi seluruh umat Islam dan kader AMPI. Sekecil apapun kurban yang kita lakukan, itu bukan kurban untuk kita, untuk Anda, atau untuk siapapun yang menilainya. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menilainya. Semoga apa yang kita kurbankan hari ini, pahalanya nantinya dapat bermanfaat buat kita, terutama hari ini buat kebesaran dan perjalanan organisasi yang kita cintai ini, AMPI Sumatera Utara. Saya mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, selamat Hari Raya Idul Adha tahun 2023 1444 Hijriah. AMPI. Pada momen Hari Raya Idul Adha, Dewan Pimpinan Daerah Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia Sumatera Utara melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Tahun ini, DPD AMPI Sumut berkurban 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban dilakukan Ketua MUI Kecamatan Medan Amplas, Ustadz Badin Rizaldi, serta melibatkan seluruh kader juang AMPI Sumut. Dalam perayaan Idul Adha, DPD AMPI Sumut menyiapkan sebanyak 400 kupon paket daging kurban untuk dibagikan kepada seluruh kader AMPI dan warga Kota Medan. Harapan kita ke depan, para kader AMPI Sumatera Utara khususnya untuk lebih melakukan kegiatan lagi yang menyentuh langsung kepada masyarakat sesuai dengan harapan Ketua DPD AMPI Provinsi Sumatera Utara. Dengan jumlah 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing, di mana setelah penyembelihan nanti akan kami bagi-bagikan untuk 400 bungkus sesuai dengan kupon yang beredar, dan itu akan kami berikan di sekitar kantor DPD AMPI dan juga pada anggota DPD AMPI Provinsi Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Fahmi TV One mengabarkan.
Badan Pusat Jaminan Kesehatan atau BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sumbagut melaunching program Kerja Keras Bebas Cemas Masuk Desa. Program ini upaya melindungi tenaga kerja informal atau bukan penerima upah atau BPU. Pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan kembali menghadirkan sebuah gebrakan lewat sosialisasi masif di seluruh desa yang tersebar di penjuru tanah air dengan mengusung kampanye Kerja Keras Bebas Cemas. Cara ini dilihat tepat karena ekosistem desa menyimpan potensi jutaan pekerja di sektor informal atau bukan penerima upah atau BPU yang mayoritas belum memahami pentingnya perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Di Desa Keramat Gajah, Kecamatan Galang, Kabupaten Deli Serdang, masyarakat yang umumnya para petani ini terlihat antusias saat mengikuti kegiatan launching Kerja Keras Bebas Cemas. Sementara Kepala Kantor Wilayah BP Jamsostek Sumbagut, Hengki Rosiden bersama Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang, Timur Tumanggor, memberikan secara simbolis kartu pekerja rentan dan santunan manfaat jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian BPJS Ketenagakerjaan kepada para peserta. Acara juga dilanjutkan dengan workshop mengenai pemahaman terhadap perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan. Launching kampanye ini juga dilakukan serentak di 11 wilayah lainnya di seluruh Indonesia. Jadi hari ini kita melaunching kegiatan Kerja Keras Bebas Cemas di desa karena masyarakat desa ternyata banyak pekerja informal yang belum terlindungi. Jadi kami hadir di desa-desa untuk menyebarluaskan jaminan sosial ketenagakerjaan untuk para pekerja informal yang ada di desa. Mudah-mudahan hal ini membawa manfaat untuk para pekerja yang ada di desa. Atas nama pemerintah Kabupaten Deli Serdang tetap berkomitmen. Buktinya dalam rangka untuk tenaga informal ini telah menganggarkan dari APBD untuk tahun 2023 lebih 2 miliar untuk 12.805 untuk peserta tenaga informal. Dengan iuran mulai dari Rp36.800 per bulan, para pekerja BPU akan mendapatkan perlindungan 3 program, terdiri dari jaminan kecelakaan kerja atau JKK, jaminan kematian atau JKM, dan jaminan hari tua atau JHT. Tak hanya manfaat yang lengkap, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan beragam pilihan kanal pendaftaran dan pembayaran iuran yang mudah dijangkau para pekerja di desa. Di antaranya melalui aplikasi Jamsostek Mobile atau JMO, kantor cabang, agen perisai dan perbankan, kantor pos, pegadaian, dan lain sebagainya. Dari Medan, Sumatera Utara, tim TV One mengabarkan. Informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada hari ini. Tetap perbarui informasi Anda di kanal YouTube TV One News dan kanal berita tv1news.com. Saya Nofri Afandi bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.